Ya, saya mulai ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai pervaporasi. Untuk tujuannya adalah kalian bisa memahami konsep pemisahan pada pervaporasi, kemudian karakteristik membran dan kondisi operasinya, kemudian menghitung fluks dari pervaporasi. Jadi intinya itu pasti kalian diminta menghitung berapa fluksnya ya. Gitu. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan pervaporasi, definisinya itu adalah teknik pemisahan campuran liquid berdasarkan volatility gitu ya, kemampuan menguapnya. Jadi proses pemisahan membran di mana sisi upstream atau yang di bagian yang dekat dengan larutan umpannya itu kontak dengan umpan liquid gitu ya. Sedangkan di sisi downstream di sini itu akan berada pada tekanan vakum. Jadi cairan permeat nanti akan menguap di antara sisi upstream dan downstream yang menghasilkan vapor. Jadi di sini itu pemisahannya itu dengan jadi awalnya itu masih dalam bentuk cairannya, umpannya itu dalam bentuk cairan, kemudian ketika sudah sampai di bagian permeat itu sudah dalam bentuk fase uapnya gitu ya. Jadi ada umpan dengan suhu tertentu dimasukkan ke dalam suatu membran. Nah, di sini nanti akan terjadi proses sorpsi gitu ya. Ada penyerapan. Nah, kemudian nanti melewati membran. Nah, di dalam membran ini yang memiliki volatilitas yang tinggi itu akan terbentuk uap. Karena di bagian sisi permeatnya itu dibuat tekanannya itu adalah tekanan di bawah atmosfer gitu ya, atau tekanan vakum. Ya, karena tekanan vakum berarti kan titik didihnya menjadi lebih rendah kan ya, sehingga larutan itu akan mudah terbentuk uap. Gitu. Nah, jadi awalnya dalam bentuk cairan, di bagian permeat sudah dalam bentuk vapor. Nah, untuk retentatnya tetap masih dalam bentuk cairan gitu ya. Nah, kemudian untuk persyaratan dari kondisi operasinya di bagian umpan, suhu umpannya itu kurang dari titik boiling point-nya, kemudian kalau tekanannya harus lebih besar dari P bubble. Kemudian di bagian permeat, harusnya tekanan permeat itu kurang dari tekanan feed, tapi secara normal seharusnya permeat itu kurang dari 1 bar gitu ya, dalam artian dibuatnya dalam tekanan vakum. Itu. Nah, untuk proses pemisahan pervaporasi itu menggunakan membran yang sama dengan gas separation ya, formation gas kemarin sama dengan reverse osmosis yang mana mereka menggunakan membran yang memiliki ukuran pori yang cukup kecil gitu ya. Jadi seperti non pori gitu ya, non poros untuk membrannya. Kemudian untuk mekanismenya adalah sorpsi difusi. Jadi proses penyerapan, kemudian nanti ketika sudah ada menempel di membran, nanti akan terjadi proses difusi melewati membran. Nah, selanjutnya ini gambaran berkaitan dengan tekanannya ya. Jadi tekanannya itu untuk bagian retentat ataupun bagian umpannya itu adalah di atas tekanan saturasinya gitu ya, saturatednya. Atau intinya masih dalam bentuk liquid gitu ya, yang memungkinkan bahwa umpan itu masih dalam bentuk liquid. Nah, kemudian kalau di permeat tekanannya itu di bawah tekanan saturatednya sehingga nanti untuk cairannya itu akan terjadi proses penguapan sehingga membentuk fase uap. Nah, gambaran dari pervaporasi itu merupakan penggabungan dari permeasi dan evaporasi. Jadi ada umpan dalam fase cair, kemudian nanti akan terabsorb gitu ya, akan terserap, terabsorpsi menuju ke permukaan membran. Kemudian terjadi proses difusi. Nah, pada saat di dalam membran ini akan terjadi perubahan fase dari fase liquid menjadi fase vapor. Karena tekanan di bagian permeat itu dibuat serendah mungkin gitu ya dalam kondisi vakum. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan produk fase uap. Nah, untuk biasanya untuk membrannya itu pakai yang non poros ya, itu.
Kemudian dari proses pemisahan campuran cair melalui membran ya. Jadi sama, kemudian larutan umpan bersentuhan dengan permukaan internal membran, kemudian meresap ke membran dalam bentuk uap dengan tekanan parsial yang rendah, kemudian dilepaskan dari permukaan pada sisi permeat. Jadi intinya ketika sudah sampai ke bagian permeat itu sudah dalam bentuk fase uapnya. Nah, kemudian nanti pengambilan produk itu dilakukan dengan pompa vakum atau chiller kondensor. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada umpan berupa fase liquid, kemudian dipompakan. Nah, sebelum masuk ke bagian proses pemisahan ini, nah ini dipanaskan terlebih dahulu dengan menggunakan heater sampai suhu tertentu, tapi masih dalam bentuk fase liquid. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam membrannya. Nah, di sini diatur tekanannya itu adalah tekanan vakum gitu ya, sehingga menyebabkan suatu cairan yang memiliki difusivitas yang tinggi, kemudian kemudian dari kemampuan penguapannya itu yang paling tinggi nanti akan terbentuk fase uap. Nah, setelah dalam fase uap ini maka dilakukan proses kondensasi. Nah, ketika dikondensasi nanti terbentuklah permeat yang sudah terkondensasi jadi dalam bentuk fase cair lagi. Nah, kemudian untuk retentat masih dalam bentuk liquid ya gitu. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, kemudian untuk aplikasinya, jadi banyak diaplikasikan untuk pemisahan air dengan senyawa tertentu gitu ya. Jadi biasanya menggunakan membran yang hidrofilik yang mana suka air gitu ya, karena suka air sehingga yang terpisahkan di permeat itu yang paling banyak adalah airnya seperti itu. Contohnya di sini adalah dehidrasi pelarut organik. Jadi pemisahan pelarut organik dengan airnya gitu. Yang mana airnya itu akan banyak konsentrasinya di di bagian permeatnya. Jadi aplikasi pervaporasi di industri utamanya untuk dehidrasi cairan organik. Kemudian membran hidrofilik yang tersedia komersial itu ada PVA, polimida, polimaleida, dan nafion, poliakrilonitril. Ada banyak ya, jadi membran hidrofilik yang mana kalau hidrofilik pasti bisa dilewati oleh air gitu ya, karena suka air. Selanjutnya nanti terjadi proses penguapan juga di membran tersebut. Nah, jadi prinsip pervaporasi, jadi umpan awalnya ya, umpan awal yang mana kita anggap A itu adalah yang akan banyak di permeat, B itu adalah yang banyak di retentat, gitu. Nah, jadi konsentrasi awal di umpan itu adalah B lebih besar daripada A. Kemudian dari segi permeabilitas terhadap membrannya itu adalah A yang lebih besar dari B. Jadi nanti di bagian produk ini dalam artian di permeatnya ya. Ini di permeatnya konsentrasi A menjadi lebih besar dari B, kemudian di retentat kesebaliknya gitu ya, yang B yang paling tinggi dibandingkan A. Itu. Jadi intinya di sini itu ada umpan yang mana ingin dipisahkan antara misal contohnya tadi dehidrasi pelarut organik, misal ini ada etanol dan juga ada air. Nah, B itu etanol, A itu air. Yang mana nanti yang mampu banyak gitu ya, banyak melewati membran itu adalah airnya. Nah, gitu. Sehingga di bagian permeat airnya itu lebih banyak. Gitu di bagian permeatnya. Nah, kemudian kalau dari gambaran seperti ini, temperatur masuk sekian, kemudian ya karena ada proses masih ada penurunan suhu ya karena suhunya tidak dijaga. Kemudian lagi di sini konsentrasinya ya karena suatu proses perpindahan itu terjadi ketika ada perbedaan konsentrasi ya dari konsentrasi umpan terhadap di konsentrasi di bagian permeatnya gitu ya. Jadi ada penurunan
dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian pada sini gitu ya, pada bagian ini nanti masih dalam bentuk fase liquid, selanjutnya nanti akan terbentuk fase uap karena adanya tekanan vakum. Jadi prosesnya itu ada proses sorpsi gitu ya dari umpan ke bagian permukaan dari membran yang di sisi upstream ini. Kemudian terjadi difusi melewati membran, kemudian selanjutnya proses pelepasan atau desorpsi. Nah, ini ada membrannya, seharusnya membrannya itu yang non poros gitu ya, kecuali nanti memang bisa dipisahkan berdasarkan perbedaan ukurannya. Tapi secara umum menggunakan membran yang non poros. Kemudian yang bagian sini itu adalah sebagai penyangganya saja. Nah, jadi berikut ini merupakan profil tekanan dan konsentrasinya ya tadi ya, tekanan di bagian retentat itu pasti lebih tinggi dari tekanan satu retitnya, kemudian di permeat lebih rendah. Selanjutnya untuk konsentrasi ada perbedaan konsentrasi gitu. Nah, jadi untuk aplikasi tadi contohnya adalah pemisahan air dengan pelarut organik gitu ya. Nah, di sini pervaporasi ini sangat efektif ketika pemisahannya itu tidak bisa dilakukan dengan distilasi. Biasanya kalau etanolnya konsentrasinya sudah cukup tinggi, sudah mendekati titik azeotropnya, maka proses distilasi kan tidak bisa dilakukan kan ya untuk memisahkan atau memurnikan lebih tinggi lagi. Nah, dengan demikian maka pervaporasi inilah yang memungkinkan gitu ya untuk sebagai tahapan lanjutan dari pemisahan misal etanol dan air. Jadi dehidrasi pelarut contohnya itu dehidrasi etanol dan air atau isopropanol dengan air karena sudah mendekati titik azeotropnya. Kemudian juga bisa di sini contohnya adalah pengambilan air secara kontinu dari reaksi kondensasi seperti reaksi esterifikasi untuk menghasilkan konversi dan laju reaksi yang meningkat. Nah, biasanya untuk pervaporasi itu dikombinasikan dengan distilasi gitu ya. Jadi distilasi dulu sampai mendekati titik azeotrop baru dilakukan dengan pervaporasi. Nah, ini merupakan separation faktor ya untuk etanol ya. Dehidrasi etanol. Jadi antara air dan etanol. Yang mana separation factor itu seperti yang kita pelajari di minggu kemarin, itu adalah perbandingan dari permeabilitas etanol terhadap permeabilitas dari air. Jadi permeabilitas itu adalah kemampuan dari membran untuk meloloskan etanol terhadap kemampuan membran meloloskan air. Jadi pasti harus lebih tinggi dari 1 kan. Semakin besar itu akan semakin bagus. Jadi menunjukkan gitu ya bahwa konsentrasi etanol yang melewati membran itu lebih banyak dibandingkan dengan airnya. Nah, ini juga sama ya dengan variasi dari membrannya. Nah, kemudian untuk driving force pada pervaporasi itu dipengaruhi oleh beda tekanan parsial ya. Jadi tekanan parsial dari umpannya terhadap di bagian permeatnya. Ya, pasti disebabkan karena perbedaan konsentrasi ya di fase cairnya terhadap di fase uapnya. Selain itu juga disebabkan karena tekanan uap murninya dan koefisien aktivitas. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di termodinamika ya. Sepertinya sudah dipelajari di termodinamika berkaitan dengan koefisien aktivitas. Itu. Jadi koefisien aktivitas ini menunjukkan kalau adanya penyimpangan dari kelarutan idealnya gitu ya. Nah, sehingga untuk menghitung flux A dan flux B, jadi ketika ada pemisahannya binar ya. Jadi yang kita pelajari ini ketika pemisahannya itu dilakukan antara campuran biner, misal A dan B. Nah, untuk menghitung berapa flux A dan B itu dengan menggunakan rumus ini. Jadi ini adalah permeabilitasnya ya. Jadi nanti diingat-ingat saja ya kalau untuk yang pervaporasi ini simbol dari permeabilitas itu adalah Q, tapi kalau untuk yang lain
di slide-slide yang lain gitu ya, materi lain itu permeabilitas itu simbolnya P. Jadi nanti diingat aja, disesuaikan. Nah, selanjutnya dikalikan nanti permeabilitas dikalikan dengan perbedaan tekanannya gitu ya. Jadi di sini itu adalah perbedaan tekanannya yang bagian kurung ini. Perbedaan tekanan antara umpan dikurangi dengan permeatnya. Untuk masing-masing tekanan parsial dari umpan untuk A dan ini adalah parsial A di bagian permeat. Ini juga tekanan parsial B di permeat di umpan dikurangi dengan tekanan parsial A di B di ini di permeat ya, gitu. Sehingga nanti untuk mencari fraksi A itu dengan flux A dibagi dengan total fluxnya, total A dan B. Nah, selanjutnya di sini berkaitan dengan selektivitas ya. Jadi selektivitas itu bisa dicari dengan permeabilitas dikali dengan faktor kelarutannya tadi ya, koefisien aktivitasnya dikali dengan tekanan uap murni dari A dibagi dengan permeabilitas B dikali dengan koefisien aktivitas B dikali dengan tekanan parsial dari B. Nah, ini yang membedakan ya, karena ada pengaruh dari ini. Kalau yang set-set sebelumnya gitu ya, modul sebelumnya itu hanya permeabilitasnya, selektivitas itu adalah perbandingan antara permeabilitas A terhadap permeabilitas B. Karena di sini ada tadi ya penyimpangan dari segi kelarutannya gitu ya, berkaitan dengan kelarutan gitu ya dengan tekanan tertentu menyimpang dari kondisi idealnya lah gitu ya. Nah, jadi ada faktor koreksi dari ini. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari YA-nya ya, YA itu YA itu adalah konsentrasi A yang ada di bagian permeat sama dengan yang kita pelajari di modul permeasi gas kemarin. Jadi kalau ingin mencari konsentrasi A di permeat itu pakailah dengan rumus ini seperti kemarin ya. Jadi kalian cari dulu B, A, B, dan C-nya, yang mana alfa ini adalah selektivitasnya, kemudian RA itu adalah di atas ini, RB adalah di atas ini. Itu ya, X itu adalah fraksi yang ada di fase cairnya ya, gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti kalian cari selanjutnya nanti sama juga dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi sama ya untuk pengerjaannya, sehingga nanti ketemu nilai YA-nya. Tuh. Nah, di sini untuk pervaporasi ketika alirannya plug flow ya, jadi umpan masuk, kemudian ini ada membrannya. Nah, di bagian ini adalah permeatnya. Jadi permeat konsentrasi YA yang di paling sini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mendekati reject ya, karena kan sudah banyak terjadi proses difusi di bagian awal gitu. Nah, selain itu juga terjadi penurunan suhu cairan ya, karena ya tadi itu kan ya, karena ada perpindahan semakin lama, kemudian di sini tidak ada pemanasan gitu ya, tidak ada pemanasan lagi, sehingga pasti suhunya akan cair. Nah, ketika suhunya akan turun gitu ya, sehingga nanti ketika ada penurunan suhu akan menurunkan gaya dorong terhadap difusi dan permeabilitasnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya semakin tinggi suhunya itu, maka permeabilitas maupun difusinya itu akan semakin besar. Nah, untuk aplikasi gitu ya, jadi aplikasinya itu pervaporasi adalah pemisahan etanol air contohnya. Jadi pada saat fermentasi itu nanti akan dihasilkan etanol encer. Etanol encer itu maksudnya etanol dan air gitu ya, campuran etanol air. Kemudian selanjutnya dilakukan proses distilasi. Nah, proses distilasi itu dapat dilakukan sampai konsentrasi etanolnya itu hanya 90-95% saja karena sudah mendekati titik azeotropnya.
Jadi sekitar 96 itu kan sudah azeotrop ya, 95-96. Sehingga memang maksimal pemisahan dengan distilasi itu sampai sekian. Nah, kemudian kalau kita menginginkan konsentrasi etanol itu cukup tinggi, maka dilanjutkan dengan pervaporasi ini gitu ya. Jadi harapannya nanti etanolnya itu sudah mencapai 99,99%. Nah, kemudian bagian permeatnya, ini di bagian retentatnya ya. Di retentatnya, nah di bagian permeatnya itu kandungan etanolnya itu cukup tinggi ya. Jadi kalau dikeluarkan juga sayang, maka dari itu biasanya direcycle lagi, kemudian dimasukkan ke proses distilasi. Nah, kalau ini merupakan kurva hubungan keseimbangan uap cair untuk etanol air pada membran PVA ya. Jadi kan terlihat ya di sini ada penyimpangannya gitu ya. Terus ini merupakan ketika tekanan permeatnya itu 15 mm Hg, kemudian di sini kalau 1 atm gitu ya. Jadi membran PVA itu paling efektif untuk pemisahan 80-85% etanol air ya. Dan yang mana nanti akan dihasilkan permeat 5% etanol. Nah, tadi ya berkaitan dengan rumus yang ini, di sini kan kalian perlu menghitung berapa koefisien aktivitas. Nah, ini mungkin sedikit mengulang saja karena sudah dipelajari di termodinamika ya. Jadi koefisien aktivitas itu merupakan menunjukkan gitu ya deviasi terhadap kelarutan ideal, hukum Raoult gitu ya. Nah, untuk menghitung koefisien aktivitas itu kita menggunakan persamaan Margules. Nah, untuk campuran biner rumusnya ini. Jadi ln omega 1 sama dengan A12 plus 2A21 min A12 X1 kali X2 dikuadratkan. Nah, ini jadi kita anggap, kalian nanti bisa anggap kan ya, kalau biner, misalnya kalau gasnya AB ya berarti ini A, ini B gitu ya. 1 itu dianggap A, 2 itu dianggap B. Nah, semakin besar nilai A, konstantanya itu, maka akan semakin menyimpang dari hukum Raoult itu ya, kelarutan ideal. Jadi idealnya itu ya, jadi ketika tekanan totalnya itu ya, tekanan totalnya itu harusnya penjumlahan dari tekanan parsial A ditambah tekanan parsial B. Nah, itu kondisi dalam ideal. Namun pada kenyataannya gitu ya, tekanan totalnya itu ternyata lebih besar, bisa lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Lebih besar dari tekanan parsial A plus tekanan parsial B. Berarti itu ada penyimpangan positif. Tapi ketika tekanan totalnya kurang dari tekanan parsial A dan parsial B, maka dinamakan negative deviation. Nah, karena kebanyakan proses pemisahannya itu seperti ini gitu ya, ada penyimpangan seperti ini dari hukum Raoult, maka digunakanlah koefisien aktivitas ini untuk koreksinya. Nah, kemudian di sini contoh saja ya berkaitan dengan konstantanya tadi ya, A12, A21 itu sudah ada. Jadi sistemnya apa gitu ya? Kalau sistemnya etanol air, pasti untuk A12-nya gitu ya, atau AAB-nya berarti 1,6. Kemudian A21 atau ABA itu adalah 0,79 gitu. Itu untuk materinya ya. Jadi untuk materinya cukup singkat, kemudian ini contohnya satu saja tapi lumayan panjang gitu ya. Di sini berkaitan dengan penggunaan membran pervaporasi untuk pemisahan etanol air ya. Jadi untuk umpannya itu etanol airnya itu 90% barat, etanol diumpan, kemudian suhunya itu 90 derajat Celcius. Kemudian nanti dihasilkan flux yang melewati membran itu sebesar 0,2 kilo per meter kuadrat jam.
Jadi ini adalah flux ya, ini adalah flux totalnya. Jadi kalau tidak dijelaskan ini flux A atau flux B, berarti itu kita anggap adalah flux totalnya, ya antara A plus B. Kemudian untuk komposisi di permeat terdiri dari 7,1% berat etanol, berarti sisanya adalah air. Kemudian tekanan di sisi hilir atau di bagian permeatnya itu dibuat tekanannya adalah 15 mm Hg gitu ya. Jadi di bawah 1 atmosfer gitu ya, atau pada kondisi vakum. Kemudian yang pertanyaannya itu adalah menghitung berapa selektivitas airnya. Selektivitas air itu adalah perbandingan antara HA per HB, tapi nanti ada koreksinya ya. Alfa yang theta dikali yang omega ya tadi ya, koefisien aktivitas omega dikali dengan tekanan uap masing-masing dari A dan juga B-nya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah diminta mencari komposisi di bagian permeatnya ya, yang mana untuk tekanan hilirnya itu diubah menjadi 30 mm Hg. Itu. Nah, kemudian yang yang nomor C itu komposisinya diubah, kemudian permeat yang diharapkan keluarnya itu sekian gitu ya. Nah, itu nanti oh ya, ini yang ditanyakan permeatnya ya berapa. Kemudian di sini untuk etanol, komposisi etanol umpannya divariasikan, tekanannya 30 mm Hg, yang disamakan dengan soal A itu permeabilitasnya. Jadi nanti berapa komposisi permeatnya ya. Gitu. Nah, jadi untuk yang soal A dulu ya. Nah, ini adalah penerjemahan dari soal tadi. Jadi ada umpan berupa larutan etanol air dipanaskan sampai suhu 60 derajat Celcius dengan heater. Sehingga nanti masuk membran itu 60 derajat Celcius, kemudian konsentrasi etanolnya itu 90% berat. Kemudian nanti dilakukan proses pemisahan dengan membran untuk tekanan di permeatnya adalah 15 mm Hg. Kemudian tadi sudah dijelaskan gitu ya bahwa fluxnya itu adalah 0,2 kilo per meter kuadrat jam gitu ya. Kemudian komposisi dari etanol di bagian permeat itu 7,1% berat. Nah, sehingga kalau air itu sisanya jadi 100 dikurangi 7,1. Ketemu ini. Nah, ini adalah data yang kita punyai untuk penyelesaian soal nomor 1. Nah, selanjutnya kita perlu menandai dulu nih biar mudah. Jadi kita anggap yang A gitu ya, air itu kita anggap sebagai A, kemudian etanol itu kita anggap sebagai B. Nah, karena di sini itu kita menggunakan membran yang hidrofilik gitu, maka permeabilitas A pasti lebih besar daripada permeabilitas dari B, etanol, karena hidrofilik tadi. Jadi kemampuan A untuk melewati membran lebih besar daripada etanol. Nah, selanjutnya itu adalah kita bisa mencari CA dan CB gitu ya. CA itu adalah flux air, kemudian CB itu adalah flux dari etanolnya. Dengan cara mengalihkan gitu ya, tinggal mengalihkan saja. Ini 7,1% dikali dengan flux totalnya. Kalau kalau JB tadi seperti itu ya, 7,1 dikali 0,2. Kemudian kalau CA itu dikalikan 92,9% dikali dengan 0,2. Itu kalau mencari fluxnya. Tapi di sini kita ingin mencari permeabilitasnya karena belum diketahui. Nah, jadi JB dan CA sudah kita ketahui ya, kalau yang diketahui flux total, diingat-ingat maka itu merupakan total A dan B gitu ya. Jadi kalau ingin mencari masing-masing senyawa, perlu dikalikan dengan komposisinya ya. Gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah ketemu CA dan CB gitu ya. Jadi kan di sini sebenarnya kita itu pengen mencari Hi ini ya, permeabilitas dulu.
Jadi ingin mencari permeabilitas dulu, sehingga nanti selektivitasnya itu bisa kita ketahui. Nah, jadi JA sudah ada gitu ya. Kemudian kita perlu mencari delta P ini. Kita cari delta P dulu, sehingga nanti permeabilitas A, JA per delta P. Nah, untuk mencari delta P berarti kita harus cari masing-masing nih. Jadi omega A-nya dicari, koefisien aktivitas A dicari, XA dicari, tekanan uap murni dari A dicari, YA dicari, dan tekanan, kalau ini P2 itu adalah tekanan dari permeatnya. Itu. Nah, di sini kalau tekanan uap murni itu biasanya diketahui ya. Jadi tekanan uap murni dari A atau H2O sebesar 149, kemudian tekanan uap murni dari B itu adalah 340 mm Hg. Nah, kemudian kalau kita diminta mencari XA, padahal yang diketahui di bagian umpan itu adalah persentase dari etanolnya dalam fase persen berat gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kita ingin mencari fraksi mol ya tinggal dianggap ya. Jadi kalau 90% etanol itu berarti 10, misal kita anggap 10 gramnya itu air, 90 gramnya itu adalah etanol gitu ya. Sehingga nanti di sini perbandingan mol dari air dibagi dengan perbandingan dibandingkan dengan total dari molnya ya, mol air plus mol dari etanol. Jadi di sini mol air itu adalah 10 dibagi dengan berat molekul air, kemudian dibagi dengan mol totalnya. Mol totalnya ini adalah mol airnya sama ya, 10 dibagi 18. Kemudian kalau mol etanol itu adalah berat etanol 90 dibagi dengan berat molekulnya 46. Sehingga ketemu nilai fraksi H2O di bagian umpan itu adalah 0,221. Sehingga untuk fraksi mol dari etanol itu adalah pengurangannya 1 dikurangi 0,221 ini. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan Margules, jadi ini kita anggap ya yang satu itu A, yang dua itu adalah B. Nah, untuk data sudah diberikan, kemudian nanti kalian tinggal input ya. Jadi di sini A12 masukkan ini, kemudian A21 adalah ini, X1 itu adalah XA, X2 itu adalah XB. Sehingga ketemu nilainya adalah 2,01. Ini adalah koefisien aktivitasnya. Selanjutnya itu berkaitan dengan, nah untuk menentukan tekanan uap murni tadi sebenarnya bisa juga pakai grafik ya, kalau memang tidak diketahui. Jadi kalau pada suhu 60 derajat tekanannya 159,4 gitu, seperti itu. Nah sehingga gitu ya, nah kemudian lanjut untuk mencari koefisien aktivitas B. Koefisien aktivitas B juga sudah ada rumusnya ya. Rumusnya itu pakai yang ini tadi. Berarti B A21 plus 2A12 min A21 kali X2 kali X1. Dia juga langsung ketemu. Nilainya koefisien aktivitas B itu adalah 1,02. Nah, kemudian yang perlu dicari lagi itu adalah YA, YB-nya ya. YA, YB yang ada di bagian permeat berarti. Yang fase uap kan ya kalau Y. Nah, sehingga YA-nya ini YA ya. YA itu adalah karena di bagian permeat itu konsentrasi etanolnya 7,1, kita anggap larutannya itu 100% gitu, 100 gram, berarti nanti ada 7,1 gram itu etanol dan sisanya itu adalah H2O. Sehingga kalau mencari fraksi H2O tinggal di cari molnya ya, molnya itu 92,9, berat
H2O dibagi berat molekul H2O dibagi mol totalnya. Mol ini mol H2O ditambah dengan mol dari etanol. Berat etanol dibagi dengan berat molekulnya. Ketemu nilainya 0,971. Nah, dengan demikian YA sudah ketemu ya tadi, XA sudah ada, koefisien aktivitas A juga sudah ada. Jadi tinggal dimasukkan ini sebagai delta P. Ketemu nilainya adalah 51,6. Nah, kemudian bisa diganti menjadi atmosfer gitu ya. Nah, kemudian nanti V-nya itu adalah perbandingan dari JA tadi, hasil JA-nya dibagi dengan delta P. Delta P-nya adalah 0,0679. Ketemu nilainya sekian. Kalau dikonversi dalam bentuk mol ya tinggal di ini. A itu adalah air gitu ya. Jadi nanti bisa dibagi dengan 18. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari yang HIB itu nanti prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Jadi permeabilitas B sama dengan tadi itu adalah flux B dibagi dengan delta P-nya. Delta PB itu sudah sama ya pengerjaannya. Untuk mencari delta B dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi delta P dari yang B, flux B itu ya ini koefisien aktivitas B dikali dengan 1 min XA kali ini tekanan uap murni dari B-nya ya. Ini yang belum ada ini. Itu yang beda ya dengan ini. Kemudian kurangi 1 kali min YA kali tekanan pada bagian hilir atau permeatnya. Sehingga di sini ketemulah nilainya sekian. Nah, kemudian selektivitas berbasis molar massa ya tinggal ambil yang atasnya ya. Kemudian kalau basis yang ini ya, kalau massa yang massa yang ini. Jadi yang bagian ini yang atas dibagi ini 0,4. Kemudian kalau selektivitasnya berbasis molar, pakailah yang ini. Yang 152 dibagi dengan 0,87. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai ya untuk mencari selektivitasnya. Selanjutnya itu kita cari ketika tekanan bagian permeatnya itu diubah dari 15 mm Hg, kemudian diubah menjadi 30 mm Hg. Kira-kira apa yang terjadi? Itu. Jadi dengan menganggap tekanan parsial alkoholnya itu masih cukup lebih besar gitu ya daripada ini tekanannya, jadi dianggapnya alkoholnya itu masih sama. Sehingga di sini bisa kalian cari RA/RB dulu. Nah, kemudian untuk mencari YA gitu ya, itu pakai rumus yang sudah seperti kita bahas pada minggu kemarin gitu ya. Jadi cari A, B, C dulu, kemudian alfa aksennya dicari gitu ya, selektivitasnya. Nah, selanjutnya kemudian dimasukkan ke rumus yang min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A itu saja ya. Nah, nanti ketemulah nilainya sekian. Kemudian kalau mencari fraksi massa, ya tinggal dikalikan saja ya dengan berat molekul masing-masing. Gitu. Jadi kalau pengubahan dari fraksi mol ke fraksi massa tinggal dikali, tapi kalau dari fraksi massa ke fraksi mol dibagi dengan berat molekulnya. Nah, sehingga kesimpulannya gitu ya dari soal A dan B yang mana untuk umpannya sama, kemudian bagian permeatnya itu kita
anggap gitu ya bahwa tekanannya itu mengalami kenaikan gitu ya, dinaikkan. Nah, yang terjadi itu adalah komposisi di bagian permeatnya etanolnya itu akan mengalami kenaikan gitu ya, dalam artian etanol yang di permeat itu lebih banyak ya berarti kurang baik juga di permeat ya, karena komposisi etanolnya itu semakin tinggi. Jadi di retentat jadi lebih sedikit gitu ya laju alirnya. Dalam artian seperti itu, laju alir di permeat akan berkurang karena di retentat akan berkurang karena banyak etanol yang masuk ke permeat. Nah, kemudian kalau tekanannya itu di bagian permeat diubah menjadi kurang dari 15 mm Hg, mungkin saja sehingga nanti dihasilkan etanol di permeat itu kurang dari 7,1. Jadi bisa digunakan ya untuk vakum kurang dari 15 mm Hg. Kemudian nanti kondensasi dilakukan pada suhu 29 derajat Celcius itu. Nah, kemudian untuk soal C, jadi kita mengganti umpannya ya, komposisi umpan atau konsentrasi dari umpannya. Ada tadi kan cuma 90. Jadi sebenarnya sama gitu ya untuk pengerjaannya. C itu sama, yang mana yang membedakan itu adalah ketika ada variasi konsentrasi dari umpannya. Di sini kalau 95, 99, 99,9. Nah, semakin tinggi. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Nanti kalian bisa coba untuk perhitungannya sendiri. Nah, di sini nanti juga bisa ketemu nilai dari Y-nya kan ya. Jadi hasil akhir dari perhitungan ini kan ingin mengetahui berapa konsentrasi dari A di bagian permeat atau H2O di permeat. Nah, ini adalah dalam bentuk persentase beratnya. Nah, dari sini diketahui gitu ya, ketika adanya kenaikan dari komposisi etanol di umpan, maka komposisi air di bagian permeat itu akan menjadi semakin rendah gitu ya. Tuh. Nah, di sini misal dengan komposisi yang sama ya, kalau yang 3 awal ini kan dilakukan pada tekanan 30 mm Hg. Nah, kalau ini diturunkan tekanannya menjadi 3 mm Hg, ternyata ada sedikit peningkatan gitu ya. Jadi konsentrasi H2O di umpan di permeat itu 6,8% berat jadinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk proses pemisahan dengan membran untuk alkohol sendiri gitu ya bisa dilakukan gitu ya tanpa ada distilasi. Tapi pasti itu akan banyak sekali butuh tahapannya sehingga tidak ekonomis gitu ya jika dibandingkan dengan mengkombinasikan dengan destilasi. Kecuali nanti kita sudah menemukan membran yang memang benar memiliki permeabilitas yang cukup tinggi terhadap alkohol ataupun terhadap airnya gitu, salah satu di antara kedua itu. Nah, itu nanti berarti ketika membran dapat ditingkatkan kemampuannya, maka bisa menggunakan membran sebagai proses pemisahan. Tapi untuk saat ini yang paling cocok itu adalah kombinasi gitu ya. Jadi sampai mendekati titik azeotrop baru dilakukan proses pemisahan atau pemurnian dengan menggunakan membran. Ya, gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi ketika ada umpan etanol masuk ke distilasi, kemudian keluaran dari distilasi itu memiliki konsentrasi sekitar sekian gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam membran. Masuk dalam membran. Nah, selanjutnya di sini nanti ini adalah permeatnya, kemudian yang ini adalah retentatnya. Retentatnya kemudian nanti keluar, dilakukan proses pemanasan lagi gitu ya. Sehingga nanti di sini masuk pada suhu tertentu, dilakukan proses pemisahan lagi. Nah, di sini kan tadi karena turun suhunya makanya dinaikkan lagi dengan heat HE.
Sehingga masuk ke sini lagi. Ini ada 3 tahap proses pemisahan dengan membran. Nah, sehingga dihasilkan etanol murni lebih dari 99%. Nah, jadi di sini itu ada pemanfaatan panas dari fase uapnya kan ya, fase uap dari distilasi. Itu. Nah, nanti yang bagian permeat dikumpulkan, didinginkan dengan kondensor, dan ini dikembalikan lagi ke umpan karena konsentrasi etanolnya yang masih cukup besar juga gitu ya, yang kalau tidak dilakukan proses pemisahan lagi. Ya, jadi seperti itu untuk penjelasan dari pervaporasi ya. Untuk materinya cukup sederhana dan untuk contoh soalnya juga satu ya. Tapi memang ini untuk beberapa variasi saja tadi ini kan. Yang mana kalau AB itu dibedakan dari tekanan keluarannya, tekanan permeatnya 15 sama 30. Nah, dari situ ternyata diketahui hasil dari Y-nya gitu ya, YA-nya kalau yang 15 itu bisa mendapatkan 7,1, ternyata untuk yang tekanan 30 mHg hanya lebih tinggi gitu ya komposisi etanolnya. Komposisi etanol jadi 9-9an tadi kan ya kayak itu. Nah, kemudian kalau yang C itu ketika divariasikan umpannya ya, komposisi atau konsentrasi umpannya. Nah, itu ternyata juga mempengaruhi. Semakin tinggi komposisi umpan, maka diperlukan tekanan di bagian permeat itu yang lebih vakum lagi gitu. Oh iya, maaf ya, ini tadi itu salah penjelasan ya. Jadi di sini itu karena ada aksen ya, makanya ada tambahan ini. Tapi sebenarnya kalau ingin mencari selektivitas ya pastinya adalah dari permeabilitas A dibagi dengan permeabilitas B. Gitu. Nah, ini karena ada aksen untuk mencari ini ya bagian ini, jadi ini ada penambahan yang di sini itu. Itu maksudnya. Dari ini ada yang ditanyakan? Penjelasannya sudah diberikan? Ya, jadi untuk soal ujian ya, jadi soal ujian besok itu adalah perhitungan semuanya ya. Jadi coba kalian pelajari soal-soal yang sudah dijelaskan gitu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya sama sampai hari ini. Jadi meskipun untuk besok kuis juga berkaitan dengan perhitungan saja. Kemudian untuk minggu depan UASnya juga perhitungan gitu ya. Jadi mohon nanti kan ini perhitungannya memang agak rumit ya. Itu nanti ya sebenarnya mirip-mirip, cuman kalian perlu lebih ini aja teliti gitu ya dalam pengerjaannya. Itu. Jadi mohon nanti untuk dipelajari soal-soalnya dan open book kan ya, buka buku untuk sifat ujiannya. Itu. Gimana, ada yang ditanyakan? Punten. Ya. Ibu punten mau ada pertanyaan. Itu tentang topik 3 yang reverse osmosis ya Bu. Saya masih bingung itu cara menentukan metode untuk mencari tekanan osmotiknya gimana Bu. Soalnya tuh kan di sebelum-sebelumnya itu di pas waktu disuruh kerjain latihan soal tuh kebanyakan bilangnya lewat interpolasi. Tapi sebelumnya itu ada juga yang rumus. Jadi itu kriteria untuk pemilihan metode pilih rumus atau interpolasi gimana ya Bu? Coba ditampilkan Daniel, yang mana? Yang Daniel tanyakan itu.
Oh, yang slide nomor 28 ini ya? Iya, mungkin pakai sesuai yang pernah kita pelajari saja ya, pakai, yang interpolasi kalau memang sudah diketahui ininya gitu kan ya, apanya, eee, tabelnya gitu ya. Jadi pakai yang interpolasi saja, Daniel. Berarti Bu itu berarti itunya di misalkan ada tabel itu pakai yang interpolasi. Kalau misalkan yang nggak ada yang tabel, pakai yang pakai yang pakai yang rumus yang tadi yang Van Hoff itu berarti Bu. Mhm, Oke, iya. baik Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, sama sih sama yang sudah kalian kerjakan, cuman karena memang delta P-nya, yang pressure drop P-nya saja kan ya, P umpannya yang kurang tinggi itu. Saya memang belum mengerjakan sih, maksudnya belum saya tulis, bagus gitu ya, urut gitu, tapi, ketika dicoret-coret ya memang mirip gitu, dalam coretan seperti itu, sama karena memang tekanan masuknya yang kurang. Iya, jadi nanti, sekali lagi ya untuk kuis besok itu kalian pelajari, soal-soal yang sudah di ini ya, sudah kita pelajari pada pertemuan gitu ya. Karena tidak jauh berbeda, mungkin ada sedikit, eee, sedikit tambahan tapi sebagian besar untuk soalnya itu mirip-mirip gitu ya. Mungkin, misal tadi ya kayak itu kan selektivitas, misal kita perlu selektivitas, tapi yang diketahui di data itu permeabilitas A dan permeabilitas B. Jadi kalian harus tahu gitu ya, untuk mencari selektivitas itu adalah permeabilitas A dibagi dengan permeabilitas B gitu. Jadi, seperti itu. Mungkin perbedaannya dikit-dikit seperti itu. Jadi, tidak, sama persis dengan contoh soal, tapi untuk pengerjaan urutannya itu sama gitu ya, tapi cuman ada, beberapa data-datanya itu nanti, dibuatnya seperti itu. Misal, tidak langsung diberikan selektivitasnya, tapi kalian perlu menghitung selektivitasnya dengan membagi antara permeabilitas A terhadap permeabilitas B. Jadi kalian juga harus memahami keseluruhan, materi gitu ya, seperti itu. Mhm, iya. Tapi kemungkinan untuk besok itu karena perhitungannya itu kan mulai dari 23 ya, modul 23 ya, ada 2 soal saja ya? Mhm. Iya boleh boleh. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mhm.